ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Para jamaah pengajian ranting Pondok Cina yang dimuliakan oleh Allah dan yang saya hormati, demikian juga para pimpinan, para sesepuh asatiz, dan berkhusus Kiai Haji Idrus yang senantiasa juga membersamai acara pengajian kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur, dalam keadaan terus berada dalam istiqomah mengerjakan kebajikan dan amalan-amalan yang Allah ridhoi. Sedikit saya menginformasikan sebelum nanti masuk ke pengajian. Tadi di sore hari, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk memberikan taujiah atau taujih motivasi kepada adik-adik mahasiswa baru yang akan berangkat ke Libya. Insyaallah malam ini ada 3 orang dan besok ada 30 orang. Pemberangkatan ini tertunda, mestinya di tahun 2021. Tapi kemudian karena ada pemilu ya yang belum selesai, belum kelar dan masih ditunda ya pemilu di Libya, sehingga pemberangkatan di mestinya di 2021 itu ditunda dan insya Allah di 2022 awal ini. Dari pengalaman ini ternyata masih banyak pelajar-pelajar Indonesia yang berminat untuk belajar di Libya. Jadi yang daftar itu banyak, ya. Bisa nyampe ribuan kan, ratusan. Tapi kan yang diterima hanya paling 30-40, ya. Padahal kondisi Libya dalam keadaan yang kurang kondusif. Ya. Sejak kudeta 2011 kan sampai sekarang itu masih terjadi ketegangan. Bahkan di awal-awal itu konflik antar bangsa, antar kelompok etnik ya, yang memang ketika almarhum Muammar Gaddafi meninggal ya, mudah-mudahan syahid ya karena dibunuh ya. Kan kok terjadi kekosongan kepemimpinan. Bukan masalah selesai tapi justru menambah masalah gitu kan. Sehingga perang saudara itu yang disesalkan. Nah, sebetulnya Libya ini kalau kita lihat, kalau pemimpinnya bersatu itu bukan di Libya saja ya, termasuk juga di negara-negara yang lain, termasuk negara kita. Kalau sebetulnya bersatu dan tidak mengedepankan konflik, apalagi berperang secara fisik, gitu, akan cepat pulih kan? Akan cepat pulih gitu, walaupun kondisinya ekonominya sudah tadi di bawah gitu. Kenapa? Karena Libya itu negara kaya, negara yang kaya raya, satu punya minyak yang sama-sama kita ketahui, dan minyaknya kualitasnya paling bagus juga itu di dunia, termasuk yang paling bagus. Yang kedua, di era sebelumnya juga banyak kemajuan-kemajuan yang sudah
dirasakan manfaatnya oleh rakyat Libya dan juga oleh umat Islam di belahan dunia kan. Contoh misalkan ada Nahar Sinai, sungai buatan, itu kan luar biasa. Itu menjadi amal jariah. Dan nanti kita akan mengenal amal jariah pada pengajian ini. Jadi saya mendengar apa yang disampaikan, sambutan yang disampaikan oleh Ayahanda Kiai Haji Idrus tentang pendirian rumah sakit yang gitu ya. Ini kan proyek besar dalam konteks Kota Depok, Muhammadiyah, PDM Depok ini mau mendirikan rumah sakit. Itu kan proyek amal jariah juga. Mudah-mudahan keinginan ataupun cita-cita mulia ini terwujud dan memberikan manfaat juga kepada masyarakat khususnya Kota Depok. Jadi amal jariah yang telah ditorehkan oleh Muammar Gaddafi diantaranya itu An-Nahar As-Sinai, sungai buatan. Dibuat karena itu negaranya Timur Tengah, di daerah Timur Tengah Gersang ya. Dia buat sungai, kemudian dihimpun, ditampung air itu di satu tempat, itu di Benghazi ya di arah sana. Lalu kemudian dari situ dialirkan ke tempat-tempat ataupun kota-kota, sehingga airnya banyak yang mengambil manfaat untuk perairan, sawah, perkebunan ya, pertanian, perkebunan, sawah nggak ada di sana. Kemudian juga untuk kebutuhan sehari-hari hidup manusia, diminum juga bersih. Besar itu Pak. Saya pernah pergi diajak jalan-jalan ke tempat itu waktu itu ya. Jadi rencananya itu ada Muammar Gaddafi datang ke kampus supaya kosong, steril gitu ya. Mahasiswa jangan ada di kampus. Akhirnya kami dikeluarkan dulu, diajak jalan-jalan. Itu duitnya besar Pak. Semua mahasiswa diajak jalan-jalan. Di antaranya ke Sungai An-Nahar As-Sinai itu. Ya. Wow, di hotel makan. Jadi kami senang waktu itu ya. Dia kaya, dia biar kaya. Allah. Jadi uang segitu belum seberapa lah. Kaya. Jadi sempat ke sana itu ya. Jadi besar itu. Kayak danau. Bersih airnya. Dan dialirkan ke kota-kota itu melalui pipa. Tentu saja sampai sekarang itu kan bermanfaat gitu. Manfaatnya masih dirasakan. Jadi makanya ada juga pernyataan rakyat Libya yang kembali merindukan kepemimpinan Muammar Gaddafi. Sebagaimana di Indonesia merindukan Soeharto, tidak ada ya. Anak zaman kuto katanya kan gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, termasuk juga di antara amal jariahnya beliau mendirikan Jamiah ya, merestui lah Jamiah Dakwah Al-Islamiyah Al-Alamiyah. Itu organisasi dakwah Islam internasional, gerakan sosial dakwah Islamiyah Al-Alamiyah, Jamiah Dakwah Al-Islamiyah Al-Alamiyah. Di antara gerakannya itu adalah mendirikan, amal usahanya mendirikan kuliah dakwah Al-Islamiyah yang kami belajar di situ. Termasuk Ustaz Adi Hidayat, kan gitu ya, belajar di situ. Itu juga amal jariah juga kan. Setiap saya mengasih materi, ngasih pengajian, beliau dapat juga itu pahalanya Pak. Ya, ngalir juga ya, karena dia menjadi wasilah kan, menjadi wasilah kepada kebaikan. Ini jangan dianggap remeh kan gitu. Oh ternyata itulah amal jariah itu ngalir terus. Jadi setiap dan itu banyak ribuan mahasiswa kan gitu. Ketika dia kembali ke tanah airnya masing-masing dan mengajarkan Islam, mengajarkan Al-Quran, yang terlibat semua dalam pendirian kegiatan pendidikan itu bermanfaat, mengalir pahalanya. Keren kan? Nah
Dan kita pun di sini dalam pengajian ini kita akan menguatkan kembali apa kira-kira amal perbuatan kita ini, amal jariah kita yang akan kita bangun, yang akan kita torehkan sebelum kita meninggal dunia. Harus dipikirkan. Makanya setuju saya tadi seruan Pak Haji itu. Ketika beliau mengajak mendirikan rumah sakit, sekemampuan kita, apa yang dibutuhkan, dana, pikiran, semuanya kan misalkan begitu. Itu semua untuk amal jariah kita. Masjid ini, siapa dulu yang pernah terlibat pembangunan masjid, ya udah sama juga amal jariah kan. Mulai tanah wakafnya, pembangunan yang luar biasa. Jadi tadi alhamdulillah ngasih motivasi kepada mahasiswa kan begitu, supaya mereka semangat belajar. Sebaru itu semangat, wajah-wajah ceria yang dulu pernah saya rasakan juga gitu, keinginan untuk menuntut ilmu kan, harus mengorbankan, meninggalkan keluarganya kan gitu, menuju perjalanan. Makanya keutamanya sangat besar orang yang menuntut ilmu itu, orang yang melakukan safar. Nah, kita doakan ya, mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan adik-adik yang akan belajar ke Libya ini diberikan kelancaran, kemudahan ya, dalam safarnya aman, selamat, tidak ada gangguan, tidak ada halangan, dan bisa sampai ke kuliah dakwah ke Libya dan bisa belajar dengan nyaman, menjadi para ulama, para dai, orang yang berilmu, dan kembali mengamalkan ilmunya di daerahnya masing-masing. Kebanyakan tadi saya lihat dari Sumatera, alhamdulillah ya, Sumatera, Riau, Sumatera Barat, dari Riau, dari Medan juga, dari Jawa Barat, dari Bekasi, dari Depok, dari Bekasi ada, dengan dari Tasik, dan dari Mualimi, dari Muhammadiyah juga ada. Kalau nggak salah yang resmi ke ini dari Muhammadiyah saja ada 7 orang kader-kader yang mudah-mudahan yang organisasi lainnya juga ada tentunya ya, ragam biasanya itu. Karena mereka daftar sendiri itu, kita hanya memfasilitasi pemberangkatan, menyiapkan tiket. Untuk penentuannya ya mereka kuliah dakwah, mereka daftarnya secara online. Nanti kalau di antara bapak-bapak ada yang berminat mengkuliahkan anak-anaknya ke sana, ya silakan saja, nanti disiapkan ya untuk pendaftarannya. Siapkan bahasa Arabnya, agak ada punya dasar lah, walaupun tidak harus pandai gitu kan. Ada basic bahasa Arab, pernah belajar bahasa Arab. Kemudian juga hafalan Quran untuk modal. Nah, apa yang akan kita kaji pada malam hari ini teringat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sab'un yajri li'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Man alama ilman au ajro nahron au hafaro bi'ron au gorosa nakhlan au bana masjidan au warratha mushafan au taroka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih. Ini hadis hasan sahih al-Jami'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 perkara yajri lil abdi ajruhunna, yang balasannya, pahalanya, ganjarannya ajar. Ajar itu kalau di Indonesia juga upah kan itu. Upah itu kan balasan, pahalanya gitu. Kalau orang yang bekerja ada upahnya, itu namanya ajar. Jadi pahalanya itu mengalir
pada 7 perkara itu jika dikerjakan oleh seorang hamba. Wa huwa fi qabrihi ba'da mauti, meskipun dia itu berada dalam kuburnya. Artinya setelah kematiannya, pahala itu akan mengalir. Walaupun dia sudah meninggal dunia. Itu kan ada riwayat yang lain juga yang hadisnya juga sahih kan. Idza mata bani Adam inqata'a anhu amaluhu. Itu yang populer ya, yang sering kita kenal itu, Pak. Kalau kita kajian hadis. Kalau anak Adam itu meninggal dunia, terputus amalnya kan gitu. Illa salasa, kecuali 3 perkara. Kalau di sini 3. Tapi nanti bukannya pertentangan, itu saling melengkapi sebetulnya di sini. Karena satu selain saling berkaitan. Ini diperas lagi yang ini. Jadi 3. Illa salasa. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Itu udah sama-sama kita paham sedekah. Sedekah itu dari kata sedekah ya, sedekah, sidaqah. Kemudian ada tamar butuhnya, jadi sedekah. Jadi memberikan dalam bentuk harta kan gitu ya. Pada umumnya kan begitu dimaknainya. Tapi akar katanya itu dari kata sedekah. Artinya apa sedekah itu? Membenarkan. Benarkan. Lawan dari kadziba, yakdzabu, mendustakan. Karena orang yang bersedekah itu, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ataupun mengeluarkan zakat, orang yang membenarkan agamanya, keyakinannya, membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita kaitkan secara bahasa. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un itu Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau wahai Muhammad orang yang mendustakan agama? Yukadzibu, kadzaba yukadzibu. Itu orang yang pada dikaladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardik anak yatim, tidak mau mengurus, tidak mau mendidik, bahkan menzolimi mereka kan gitu ya. Itu sama saja dengan mendustakan agama atau tidak membenarkan agama. Kemudian wala yahuddu ala tu'amil miskin. Dia tidak menganjurkan, tidak mendorong untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Artinya tidak ada kepedulian sosial untuk berbagi rezeki. Nah, itu orang yang seperti itu disebutkan adalah orang yang mendustakan agama. Berarti kalau kita ingin membenarkan agama, membuktikan bahwa kita ini beragama, kan tidak mendustakannya, ya harus perhatian kepada anak yatim, kan gitu. Yang kedua, perhatian kepada orang-orang miskin. Ada di sekitar kita, tetangga kita barangkali yang belum punya nasi untuk makan, punya uang untuk membelinya, kita bantu, kan begitu Pak. Kalau kita tahu, tapi kita mampu dan tidak memberinya, itu mendustakan agama. Maka inilah yang menjadi spirit Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menggerakkan organisasi Muhammadiyah itu. Di antaranya beliau terinspirasi dengan surat Al-Ma'un itu. Maka untuk menghidupkan agama ini melalui organisasi, sampai-sampai kemudian beliau itu mengumpulkan ini, menjual perhiasan, barang-barang berharga yang ada di rumahnya atau miliknya, punya istrinya, dijual. Lalu kemudian digunakan untuk tadi membiayai sekolahnya dan juga untuk memberi makan kepada orang-orang yang tidak mampu. Kira-kira kita sudah siap nggak menghabiskan ATM kita untuk kayaknya belum siap ya. Nah, ini coba atau tidak, kalau tidak dihabiskan berapalah gitu ya, untuk kemudian kita menginfakkan sebagian harta yang kita miliki sebagai tadi bukti bahwa kita membenarkan agama kita. Ini ancamannya luar biasa, mendustakan agama.
mendustakan agama itu. Oleh sebab itu kerja-kerja sosial ini memang penting gitu. Kepedulian sosial ini harus kita rawat, kita jaga. Kan di Muhammadiyah itu, di sekolah-sekolah ataupun Universitas Muhammadiyah, kami ada kerja program pemberdayaan keluarga duafa di kampus-kampus seperti di UHAMKA misalkan ya. Itu beberapa semester yang lalu terkumpul 1 miliar lebih, Pak. Dari setiap mahasiswa dibuat kelompok untuk buat pemberdayaan keluarga duafa. Setelah dirumpulkan dari sekian dosen, dari sekian mahasiswa itu yang melakukan itu, terhimpun jumlahnya 1 miliar lebih. Yang kemudian bantuan itu diberikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan, yang sudah tua, dikasih sembako minimal 1 juta satu keluarga itu Pak. Saya saja ya, ini berapa kelas misalkan, tadi ada laporan satu kelas ada 12 kelompok. 12 kelompok itu terhimpun dana ya, ada 12 kelompok satu kelas ya di Pikes UHAMKA itu terhimpun dana 15 juta lebih. Berarti anak-anak yang ya mereka usaha mencari juga, mereka mencari dananya itu, belajar membangun jiwa sosial pada mahasiswa. Kemudian mereka pun tergerak hatinya untuk tadi memberikan sesuatu yang bermanfaat, yang berguna. Maka itulah disebut dengan al-ma'un. Al-ma'un itu maknanya sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat. Maka di sini ya, kita berusaha untuk terus ya, menghidupkan ya, agama kita dengan berbagai macam kebajikan yang memang diperintahkan, disyariatkan dalam Islam. Jadi di sini ada amalan ya, yang hadis tadi itu amal sedekah jariyah gitu kan. Jadi bersedekah jariyah itu ya seperti nanti pembangunan masjid, sekolah ya, pada umumnya gitu ya. Yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bihi. Yaitu ilmu yang disebarkan, yang kemudian diajarkan sehingga banyak orang yang mengambil manfaat. Kemudian yang ketiga, waladun sholihun yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, itu pahalanya akan terus mengalir walaupun ya, orang tua tadi sudah meninggal dunia. Di sini perlu kita mencetak, mendidik anak soleh supaya mereka beristighfar untuk kita, untuk orang tua. Nah, selain itu dirinci lagi. Yang tadi perasaan ada 5, ada lagi yang menjadi 7. Apa saja 7 itu? Yang pertama kata Nabi, man alama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Maka ini kaitannya, konteksnya man alama ilman itu termasuk sekolah-sekolah, ya kan? Ataupun universitas. Termasuk juga pengajian-pengajian. Siapa saja yang terlibat menghidupkan, memakmurkan lembaga pendidikan, pengajian, seminar, workshop yang ada kaitannya dengan pengajaran ilmu, kemudian banyak orang yang mengamalkan ilmu yang diajarkan itu, maka itu menjadi amal jariyah. Ngalir terus. Ngalir walaupun orang itu sudah meninggal dunia. Maka dunia pendidikan ini luar biasa Pak. Walaupun TK mengajarkan alif saja udah menjadi pahala. Yang tadi nggak tahu jadi tahu. Mananya sangat luas pokoknya. Yang mengajarkan ilmu ini mananya sangat luas dalam konteks dunia pendidikan. Maka Muhammadiyah konsen di dunia pendidikan sudah tepat gitu Pak ya. Sesuai gitu. Ya, dunia pendidikan yang menjadi ormas terbesar, yang punya ormas Islam terbesar yang memang punya fokus konsentrasinya diantaranya adalah di dunia pendidikan. Kan salah satunya itu. Muhammadiyah alhamdulillah sudah mendirikan, sekarang menghadapi abad ke-2 kan, Muhammadiyah sudah menyongsong memperluas jaringan amal usahanya ke luar negeri.
internasional, internasionalisasi. Di antaranya yang sudah resmi adalah Universitas Muhammadiyah Malaysia, yang singkat UMAM. Alhamdulillah ya Pak. Salah satu ormas yang bisa mendirikan lembaga pendidikan, apalagi universitas di luar negeri, tepatnya di Perlis, Malaysia. Nanti yang sokal di sana kan insya Allah nanti banyak dari Thailand, karena Thailand itu termasuk yang dekat dengan Perlis. Mudah-mudahan berkembang. Nah, ini kan amal jariah. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah Australia College atau MAC, yang juga sudah mendapatkan izin dari pemerintah Australia untuk operasionalnya. Itu panjang perjuangannya dari tahun 2017 itu. Tapi itu alhamdulillah karena PP yang langsung menangani, dibeli oleh PP tanah yang tadinya 10 hektar, tapi yang itu 10 hektar itu nggak jadi didirikan ininya di situ, di tempat lain yang ini, dan sekaligus juga dengan bangunannya. Alhamdulillah Pak. Jadi kita membuat peradaban ya, di Australia, peradaban Islam, kan berarti diterima kan begitu, dengan ada izin saja berarti kan diterima Islam itu di sana. Nah, mudah-mudahan Islam di sana juga semakin luas, semakin berkembang. Nanti kalau bapak-bapak jalan-jalan ke Australia, nah, silakan kunjungi itu ya. Paling tidak foto-foto lah, selfie di sana ya. Di apa namanya itu tuh, apa lagi tuh di Australia itu dunia pendidikan. Nah, itu amal jariah. Jadi kalau uang PP itu ya berarti ya mudah-mudahan kita juga sebagai anggotanya kecepretan lah gitu. Ya kan, yang suka nyumbang kan, misalnya gaji dosen itu kan dipotong juga Pak, gaji dosen untuk sumbangan organisasi kan. Nah, kecepretan lah kita, mudah-mudahan, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu di sini di Ranting ya, yang juga suka menyumbang melalui Haji Semut, nyampe juga insya Allah. Jadi itulah kerja yang proyek besar ini tidak bisa dikerjakan sendirian, tapi memang perlu berjamaah sehingga menjadi ringan. Maka Muhammadiyah Depok ini mudah-mudahan Pak Dia dengan pimpinan Pak Kiai ini mudah-mudahan segera dengan bersama-sama impian ataupun cita-cita mulia ini, rumah sakit Muhammadiyah Depok sehingga segera terwujud. Ya, kalau bersama-sama jadi ringan, insya Allah. Jadi apa yang kurang Pak Haji nanti mudah-mudahan apa yang bisa disinergikan gitu ya. Nah, ini penting segera dilihat. Kemudian yang kedua, jelas ya, man ta'alama ilman, itu satu. Ini masih satu nih. Ada 6 lagi, ada 7 kalau selama waktunya. Au ajro nahron. Nah, amal jariah yang pahalanya mengalir itu adalah orang yang mengalirkan sungai, orang yang membuat sungai. Seperti Muhammad Qaddafi tadi itu contohnya itu ya. Karena apa? Karena sungai ini airnya itu dibutuhkan oleh banyak orang. Belum lagi nanti untuk perkebunan. Perkebunannya nanti ditanami berbagai macam tanaman, tumbuh berlipat ganda harinya, pahalanya kan? Pahalanya berlipat ganda Pak. Terus itu mengalir. Selama sungai yang kita buat ataupun solokan lah gitu ya, atau pipa juga boleh lah gitu ya. Dari gunung kita alirkan melalui pipa. Selama airnya itu digunakan dan air itu masih masih berfungsi dengan baik ya, mengalir terus. Sungai silakan. Apalagi di kampung-kampung itu yang buat persawahan. Kan ada susah juga orang yang untuk dapatkan air itu. Coba kita bikin aliran saluran air untuk persawahan dari sungai, dari sungai yang ada itu. Senang itu Pak petani itu. Iya kan? Termasuk kalau tanah kita dijadikan salurannya itu, udah jadi amal jariah itu. Amal jariah. Kemudian yang ketiga,
Au hafaro bi'ron. Hafaro bi'ron artinya adalah menggali sumur. Sama juga ini dengan airnya. Di masjid ini misalkan nggak ada airnya. Kemudian di antara bapak-bapak ada yang menginfakkan sumur, dibor yang seharga 5 juta lah katakanlah, termasuk dengan penggalian dan mesinnya. Semuanya 5 juta. Selama air sumur itu digunakan, itu menjadi amal jariah kita. Atau di pesantren di mana? Atau di tempat umum yang orang memang susah dapat air, kita gali kan gitu. Senang itu penduduk itu di situ. Bagi-bagi untuk berperumah. Di kita alhamdulillah kalau air ya mudah ya. Kalau menggali bisa keluar lah atau pengebor. Tapi di Gunung Kidul itu Bapak susah itu, di Gunung Kidul itu Yogyakarta air itu. Kalau menggali dalam banget kan gitu, dalam sekali gitu. Kalau harus pengebor bisa, tapi harus dalam. Saya pernah ke sana waktu itu, masalahnya katanya apa di sana air. Saya dibawa oleh salah seorang penduduk, kira-kira ada nggak sumbernya yang bisa dipasang pipa? Ada Pak, saya dibawa ke ini, ke bukit-bukit itu. Memang ada karang, ini nggak tahu bagus atau tidaknya air ini kan gitu. Memang ada airnya gitu, katanya bersih. Tapi untuk ngalirnya itu naik ke atas itu lumayan juga, itu perlu biaya, perlu pipa, kan gitu. Wah ini biayanya mahal nih. Akhirnya apa kita waktu itu sanggupnya, Pak udah untuk sementara ini ya kita mudah-mudahan nanti ke depan ada rezeki kalau saya gitu ya. Ini memang kerja besar, maksudnya pemerintah kan gitu kan. Akhirnya kita buat bantuannya berupa beli air lewat tangki itu. Tangki seperti ini ya, tangki. Dia ngambil ke sumbernya, kemudian diisi di bak-bak yang sudah ada itu di masjid-masjid, di rumah-rumah. Nah, kita beli satunya kalau nggak salah waktu itu 100 ribuan satu ini. Nah, berapa inilah gitu kita nyumbang gitu ya. Itu ternyata Pak luar biasa. Kalau kita menggali sumur di tempat itu, nah, itulah jadi menjadi amal jariah. Alat yang mengalir. Coba kita proyeksikan kira-kira cari yang orang yang membutuhkan sumur ataupun air di mana? Nah, maka siap-siap saja menjadi tukang sumur. Nah, tukang sumur itu pahalanya besar itu. Yang penggali bor-bor itu pahalanya besar. Maka dia itu kalau darah mukmin diniatkan bukan hanya semata-mata orientasi bisnis, tapi semata-mata juga untuk ibadah. Bismillah karena Allah juga. Karena dia ingin mendapatkan pahalanya juga. Dapat itu Pak, penggali sumur itu. Jangan-jangan dia duluan penggali sumur yang masuk surga kan. Penggali sumur masuk surga duluan. Karena banyak amal jariahnya. Ya, oke. Kemudian yang keempat, au gorosa nahlan. Gorosa nahlan itu artinya apa? Gorosa itu menanam. Nakhlan kurma. Orang yang menanam kurma, buah kurma. Kenapa buah kurma Pak? Ini karena di Arab itu yang buah yang paling diunggulkan, yang paling keren itu adalah buah kurma. Dan buah kurma ini matinya apa? Lama gitu. Jadi bertahan lama lah, hidupnya tahan lama. Dan terus berbuah, bisa lebih melebihi usianya, bisa melebihi usia manusia kan gitu. Kan gitu ya. Artinya kalau misalkan kita di usia 30 tahun itu menanam kurma, nah itu masih kemudian meninggal misalkan ya, di antara kita meninggal dia usia 50, itu masih hidup gitu Pak. Sehingga kalau berbuah yang makan kan bukan hanya keluarga kita saja, pasti tetangga juga makan karena kan saya kan. Nah, itu jadi amal jariah di situ. Termasuk juga kalau misalkan dijual ke pasar, nah, lebih banyak lagi yang makan dari kurma yang kita tanam itu. Nah, maka kalau di kita berarti analogikan buah apa?
Yang penting bermanfaat kan gitu. Nilainya bukan ininya ya, manfaatnya, buah bermanfaat. Itu juga kalau di kita kan jarang kurma. Kelapa misalkan. Ya, menanam kelapa, Mbak, ya. Menanam kelapa dibutuhkan itu kelapa itu. Fahabitat a'maluhum. Kenapa? Karena kufur gitu. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dan kami tidak akan menimbang amal perbuatan mereka. Rugi kan? Wadzalika, dan itulah ya, bagi mereka balasannya adalah neraka jahanam. Bimakanu yakfurun, atas apa yang mereka ingkar. Dia orang mukmin akan ditimbang amalnya. Oleh sebab itu hendaklah kita memperbanyak amal perbuatan kita. Di antaranya adalah mengerjakan ketika hidup ini, melakukan sesuatu yang tadi pahalanya senantiasa mengalir. Dan ini yang ketiga, anak soleh. Maka pendidikan menjadi hal yang sangat penting lagi-lagi. Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar untuk mewariskan keimanan tadi, mengajarkan, membawa anak keturunan kita ini beriman kepada Allah. Itu tanggung jawab orang tua. Dakwah kepada keluarga. Walaupun nanti tetap yang namanya hidayah adalah tergantung kepada Allah. Tapi orang tua punya kewajiban untuk mendidik anak itu. Bagaimana menjadi qurratu a'yun, menjadi anak yang soleh. Yang tadi yastaghfiruna, yang mendoakan orang tuanya. Ini coba ini kan ya, dari dipikirkan kita. Saya pun kan sudah mulai banyak anak, udah 4 nih kan. Kalau bapak-bapak kan udah alhamdulillah yang lebih besar-besar barangkali ya. Nah, sekarang punya cucu. Nah, ini tanggung jawab kita. Ingatkan mereka bahwa mereka punya tanggung jawab di antara kasih sayang anak kepada orang tuanya, ya, sebagai baktinya kepada orang tua, doakan orang tua. Ya, diingatkan dari sekarang itu. Diingatkan, khawatir mereka lupa, juga manusia kan, ingatkan. Dan siapa lagi yang mau mengingatkan ini? Selain diantara adalah yang paling utama adalah orang tua kita sendiri, harus sebagai orang tua, ibu ya, ataupun istri ataupun suami. Syukur-syukur kalau mereka tadi itu ya ada berikan hidayah kan gitu ya. Kemudian mau mendengarkan tausiah, ceramah-ceramah, alhamdulillah pendidikannya bagus, agamanya bagus, sehingga sadar sendiri, mudah-mudahan itu ada kesadaran sendiri. Setiap hari dia kemudian mengucapkan kalimat thayyibah, diantaranya adalah mendoakan ataupun beristighfar, memohon ampun untuk dirinya dan juga untuk orang tuanya. Termasuk juga orang soleh itu tidak hanya untuk dirinya dan orang tuanya, juga mendoakan, memohon ampun agar Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang beriman juga. Itulah yang diajarkan dalam Al-Quran surat yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim itu kan. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu doanya. Rabbana gfirli, ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan aku dan juga kedua orang tuaku, ampunkan. Wabil walidaini ya. Rabbana gfirli wali walidayya, dan kedua orang tuaku dan juga orang-orang yang beriman pada yauma yaqumul hisab, hari perhitungan itu ditegakkan. Diampunkan. Itu juga diantara doa yang harus kita ucapkan ya, diantara doanya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak-bapak yang di sini ya. Itulah pengajian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna terutama untuk diri saya sendiri. Kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma tawwil umurana wassahih ajsadana wa nawwir qulubana watsabit imanana wa wassi' arzuqana wa ahsin a'malana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.